Halo, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang tingkah laku normal dan abnormal, macam-macam penyakit sosial, serta reaksi masyarakat terhadap penyakit sosial. Di sini, saya bersama dengan ketiga rekan saya, ada Ananda Amelia, Ibnu Ubaidillah, dan Saiful Aulidin. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku normal dan abnormal. Apa sih perilaku normal dan abnormal itu? Umumnya, dalam perilaku normal adalah istilah yang dikenal setiap makhluk hidup bahwa tidak ada perbedaan signifikan dengan kelompoknya. Meskipun dalam derajat yang bervariasi, serta hidup yang memiliki perbedaan apapun biasanya telah diperhitungkan, di mana penggunaan kata yang normal hanya bisa subjektif. Namun, istilah ini seringkali bukan yang paling tepat untuk mendefinisikan apa-apa, karena semuanya berbeda satu sama lainnya dan tidak ada titik acuan untuk berbicara sebagai normal. Menurut Kartono dalam Darwis mengemukakan bahwa ada dua jenis perilaku manusia. Yang pertama yaitu perilaku normal dan yang kedua perilaku abnormal. Perilaku normal sendiri adalah perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat secara umum. Sedangkan perilaku normal adalah perilaku yang tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya dan tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang ada. Perilaku abnormal ini juga biasa disebut dengan perilaku menyimpang atau perilaku bermasalah. Sedangkan menurut W.B. Boehm, normal adalah kondisi atau taraf pemfungsian sosial yang oleh lingkungan sosialnya dapat diterima dan secara individu dirasa menyenangkan. Pada dasarnya, kata abnormal memiliki makna tidak normal atau tidak biasa. Namun, kata ini memiliki perbedaan tersendiri pada sisi medis dan psikologi bila dijelaskan secara spesifik. Kata abnormal merupakan salah satu kata yang kerap muncul dalam berbagai literasi. Contohnya, seperti pada tinjauan medis dan psikologi. Nah, perlu diketahui bahwa berdasarkan KBBI, kata abnormal memiliki beberapa pengertian. Kata ini bisa diartikan sebagai hal yang tidak sesuai dengan keadaan yang biasa, memiliki kelainan dan atau sederhananya tidak normal. Sedangkan arti abnormal memiliki arti atau makna yang lebih spesifik. Bila dibandingkan dengan KBBI, menurut US National Center Institute, kata abnormal berdasarkan sisi medis digambarkan sebagai ketidaknormalan atau penyimpangan. Nah, kata abnormal ini dapat dipadankan dengan berbagai istilah atau kondisi medis. Sebagai contoh, adanya pertumbuhan lesi atau pertumbuhan abnormal lain di dalam atau pada tubuh manusia, baik yang bersifat jinak, non-kanker, prakanker, berpotensi menjadi kanker atau ganas. Kanker dapat digambarkan sebagai abnormalitas kesehatan. Selain itu, kata abnormal dalam istilah medis juga dapat disebut sebagai atipikal. Namun, jika dilihat dari aspek psikologi, kata abnormal mengacu pada beberapa makna, mulai dari infrekuensi statistik, penyimpangan dari norma sosial, kegagalan berfungsi secara memadai, hingga penyimpangan dari kesehatan mental yang ideal. Nah, berdasarkan definisi abnormal dari sisi psikologi, artinya sifat, pemikiran, atau perilaku orang yang dapat diklasifikasikan sebagai abnormal jika jarang atau tidak biasa secara statistik. Namun, merujuk pada hal ini, penetapan seseorang untuk dikatakan sebagai orang yang abnormal memerlukan beberapa langkah diagnostis dan evaluasi yang tepat. Sebagai contoh, seorang misalnya mengatakan bahwa orang lain yang memiliki IQ di bawah rata-rata dan orang yang memiliki IQ di atas rata-rata adalah orang yang abnormal. Namun, pernyataan ini
tentu memiliki keterbatasan dan tidak dapat benar-benar dibuktikan kebenarannya. Di sisi lain, abnormalitas dalam psikologi juga memiliki cabang keilmuan tersendiri, yaitu psikologi abnormal. Menurut Michel Rutter 1975 mengatakan bahwa tingkah laku yang dianggap abnormal bila terdapat gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, tingkah laku tidak sesuai dengan usia atau jenis kelamin. Yang kedua, kelainan menetap untuk waktu yang cukup lama. Yang ketiga, fluktuasi dalam kehidupan anak yang di luar kebiasaan. Yang keempat, tingkah laku anak menyimpang dari norma-norma sosial budaya. Yang kelima, gangguan tingkah laku yang meluas meliputi beberapa area fungsi psikologisnya. Yang keenam, bentuk simptom mendekati gambaran gangguan fungsi psikologis yang ada. Yang ketujuh, berat dan frekuensi dari simptom di luar kebiasaan. Yang kedelapan, perubahan tingkah laku yang merupakan implikasi adanya kelainan. Yang terakhir, situasi spesifik yang dapat mengganggu anak dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, dari ke-9 gejala tersebut, tidak harus ada seluruhnya, tapi makin banyak faktor yang mengindikasikan, maka makin jelas gejala kelainannya. Hai semua, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam penyakit sosial dan reaksi masyarakat terhadap penyakit sosial. Langsung saja, masalah sosial adalah keadaan atau kondisi dalam masyarakat yang tidak dianggap ilegal dan memengaruhi kehidupan sejumlah banyak orang dalam kontribusi tersebut. Masalah sosial biasanya itu tumbuh dari ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, hak, dan kesempatan. Masalah sosial dianggap sebagai isu penting karena berdampak negatif pada kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, mereka juga seringkali mencerminkan kegagalan sistem sosial, ekonomi, atau politik dalam memenuhi kebutuhan dasar dan hak asasi manusia. Karena sifatnya yang kompleks dan saingan terkait, masalah sosial biasanya memerlukan upaya kolektif dan intervensif kebijakan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunikasi lokal, dan individu untuk mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada penyakit sosial. Penyakit sosial adalah tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai dasar kemanusiaan dan norma sosial yang berlaku. Di antaranya banyak sekali penyakit sosial yang sudah kita ketahui, yaitu penyalahgunaan narkoba, ada minuman keras, lalu perbuatan cabul atau pelacuran, ada juga gelandangan atau pengemis, terus pornografi dan porno aksi, lalu premanisme, terus ada juga perkelahian antara pelajar, terus perilaku seks di luar nikah, dan yang terakhir mungkin masih banyak sekali penyakit sosial yang ada di luar sana yang belum saya sebutkan. Karena keterbatasan waktu, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.